Dengan data kami minta Bawaslu Kabupaten Tangkaraja mana datanya, itu di layar disampaikan ada 4 data. Yang data pertama saat disampel terbukti NIK tidak ditemukan, data tidak terdata di kependudukan. Kemudian masuk lagi di sampel kedua, yang bersangkutan terdaftar di Mamasa. Orangnya sudah ada di Mamasa dan terdaftar di Mamasa, berarti clear tidak kehilangan hak pilih. Kemudian yang ketiga dan keempat itu terdaftar di Bituang. Ada satu ganda sehingga salah satunya yang tidak sesuai dengan alamatnya yang di TMS-kan dengan kode ganda, TMS ganda. Lagi-lagi tidak terbukti kehilangan hak pilih. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa dari 801 itu sudah 4 yang terbukti tidak kehilangan hak pilih, sehingga disimpulkanlah bahwa sisa dari 801 dikurang 4 itu ya, berikan datanya ke kami supaya kami verifikasi, karena masih dalam proses tanggapan. Karena setelah pleno di provinsi sesuai PKPU 2 terkait jadwal program Pilkada serentak 2024, bahwa tahapan pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat itu dari tanggal 18 Agustus sampai 27 Agustus 2024. Kami berpikir bahwa di ruang inilah kita bisa memperbaiki atau memverifikasi data yang diklaim oleh Bawaslu potensi kehilangan hak pilih. Sehingga tindak lanjutnya di tanggal 18 saya menelpon ke Bawaslu untuk meminta data itu. Koordinasi tolong datanya ke sini Bu Ketua, supaya dalam tahapan inilah kita bisa memperbaiki data itu sebelum penetapan DPT. Sehingga tanggal 27 Agustus data ada penyampaian dilampiri oleh data, tapi lagi-lagi data itu hanya berisikan kecamatan, kelurahan dan nama, dan ada keterangan di belakang. Sehingga ketika data itu sampai kami jujur sesuai regulasi kan kita harus dibuktikan dengan bukti otentik. Sehingga kami membalas surat itu bahwa tidak bisa menindaklanjuti data ini karena elemen data tidak lengkap dan tidak ada bukti otentik. Salah satu contoh di lampiran itu misalnya si A, kecamatan, kelurahan, nama si A, keterangan pindah domisili. Nah, tidak serta-merta kami mau men-TMS-kan orang ini dengan TMS pindah domisili sementara tidak ada bukti otentik yang kami pegang, mana surat pindahnya atau mana KTP-nya yang sudah di luar Tanah Toraja. Nah, itu kalau kami TMS-kan kena di kami karena tidak sesuai regulasi. Nah, sampai detik ini juga kami masih menunggu balasan surat dari Bawaslu terkait data yang diklaim dari pihak Bawaslu itu bahwa potensi kehilangan hak pilih. Yang pastinya 4 yang sudah kami buktikan, sudah kami verifikasi tidak kehilangan hak pilih. Nah, harapan kami saudara kami di sebelah ini bisa memberikan kembali klarifikasi ke media, karena ini kalau beritanya ngambang Bapak Ibu akan berpotensi konflik nantinya. Mungkin tidak sekarang, apalagi kita bicara masalah data. Jangankan 801 Bapak Ibu ya, 1-2 saja potensi kehilangan hak pilih. Kalau misalnya kedepannya ada masalah dengan paslon ya sudah pasti ujung-ujungnya ke kami. Sementara kami sama sekali tidak tahu terkait 801 itu karena tidak pernah diangkat dalam pleno. Jadi itu dia Bapak Ibu, sekedar informasi juga bahwa tahapan untuk penyusunan daftar pemilih saat ini sudah selesai pengumuman dan tanggapan masyarakat, dan sekedar informasi sekarang sudah masuk di tahapan analisa data ganda sampai 4 September. Lalu untuk pleno rekap DPSHP daftar pemilih sementara hasil perbaikan di tingkat Kelurahan Lembang oleh PPS itu dimulai dari tanggal 5 sampai 7 September. Kemudian untuk tingkat PPK di tanggal 9 sampai 11 September, dan penetapan DPT di tingkat kabupaten kota tanggal 14 sampai 21 September. Nah, kami masih berharap juga di kesempatan ini kepada rekan-rekan media untuk terus memberikan informasi ke masyarakat bahwa dalam proses penyusunan daftar pemilih ini, walaupun tahapan tanggapan masyarakat sudah selesai, tapi masih dimungkinkan
ada perubahan data pada saat pleno sesuai tingkatan, karena dalam ruang rapat pleno terbuka itu masih diberikan peserta pleno untuk memberikan tanggapan. Sekali lagi harus dibuktikan dengan bukti otentik sesuai yang diatur di regulasi. Untuk sementara sekian.